fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, bukan usri yusra, tapi dimundurin, usri yusra. Sama kasusnya seperti ini, mustaqim, bukan mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang tahsin atau tajwid surat Al-Fatihah. Ya, insyaallah kita akan bedah tuntas ya semua hukum-hukum tajwid yang ada di surat ini, dari mulai makharijul huruf ya, kemudian sifatul huruf ya, kemudian tebal tipisnya, itmamul harokat, dan semuanya insyaallah akan kita bahas secara mendetail ya di video kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki ayat yang ke-6 ya dari surat ini. Sebelumnya kita sudah bahas 5 ayat ya, ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Buat teman-teman yang belum nonton, silahkan ditonton terlebih dahulu video kami yang membahas tahsin surat Al-Fatihah di ayat-ayat sebelumnya. Baik, sekarang kita akan masuk ke ayat yang ke-6. Seperti biasa, sebelum saya mulai pembahasan tajwid di ayat yang ke-6 dari surat Al-Fatihah ini, saya akan baca terlebih dahulu ya ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ya, baru setelah itu saya baca ayat yang ke-6 dan kita bahas ya secara mendetail. Baik. Silakan disimak teman-teman semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Kita bahas ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ini ya dimulai dengan huruf hamzah wasal. Ya. Huruf hamzah wasal yang dibaca kasroh. Ya, di ayat-ayat sebelumnya ada hamzah wasal juga tapi dibaca fathah seperti ini ya, alhamdu. Kemudian ini juga ar-Rahman. Ya, adapun yang ini dibaca kasroh. Kenapa dibaca kasroh, tidak dibaca fathah seperti yang sebelum-sebelumnya? Ya, alhamdu, ar-Rahman, tidak ahdina. Kenapa dibaca kasroh ihdina? Ya, jawabnya adalah karena ini merupakan bentuk fi'il amr. Ya, jadi untuk mengetahui harokat yang ada pada hamzah wasal ya, itu minimal kita bisa bahasa Arab dasar ya, dasar-dasar bahasa Arab itu kita kuasai ya, terutama pembahasan tentang fi'il amr. Fi'il amr itu adalah kata perintah ya, kata perintah. Jadi kalau misalnya ada kata perintah yang itu sulasi ya, dari fi'il sulasi, maka dilihat harokat huruf yang ketiganya ya. Kalau harokat huruf ketiganya kasroh ya, maka hamzah wasalnya ikut dibaca kasroh juga, ihdina gitu. Kalau huruf ketiganya fathah, maka dia dibaca kasroh juga ya, dia dibaca kasroh. Adapun jika huruf ketiganya dhammah, maka hamzah wasal dibaca menggunakan dhammah. Nah, itu kaidahnya ya. Jadi minimal teman-teman harus ada basic bahasa Arab dulu ya. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa basic bahasa Arab itu sangat penting teman-teman ya.
dalam cabang ilmu apapun. Bahkan untuk membaca Al-Quran sekalipun itu membutuhkan basic bahasa Arab. Ya, karenanya nggak salah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena sungguhnya dia adalah bagian dari agama kalian. Karena memang agama kita ini nggak bisa lepas dari yang namanya bahasa Arab. Ya, baik. Kita kembali lagi, fokus lagi ke masalah ini. Jadi hamzah wasol yang ada di sini itu harus diharokatkan dengan harokat kasroh. Ya. Kalau misalnya ada yang bertanya, kenapa sih nggak langsung ditulis aja kasrohnya? Ya, ini udah kita bahas sebelumnya ya. Kenapa hamzah wasol itu tidak ditulis harokatnya? Dikarenakan hamzah wasol ini, kalau kita paham definisi hamzah wasol itu apa? Hamzah wasol itu adalah hamzah yang ketika di awal kalimat dibaca, ketika di tengah kalimat dia tidak dibaca. Ya. Nah, kalau seandainya kita kasih kasroh di sini, ihdina gitu ya. Nah, ini nanti jadi repot ya ketika kita ingin menggabungkan ya ayat sebelumnya ya dengan ayat yang ke-6 ini, ayat yang kelima dengan ayat yang ke-6. Kalau kita kasih kasroh di sini nanti bacanya hidup. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdina. Nah, ini salah. Ya, karena sekarang statusnya ada di mana? Ada di tengah kalimat kalau kita mau gabung. Nah, jadi yang benar gimana kalau mau digabung? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdina. Ya, digugurkan, dianggap tidak ada hamzah wasol. Itulah alasannya kenapa nggak dikasih harokat kasroh saja. Karena kalau dikasih harokat kasroh nanti malah jadi dihidupkan dalam setiap keadaannya. Ya, jadi memang yang benar nggak perlu dikasih harokat. Ya, mau kasroh mau fathah atau dhammah, ya hamzah wasol itu memang seperti itu. Nah, untuk mengetahui harokat apa yang pantas atau harokat apa yang tepat untuk menjadi harokat dari hamzah wasol ini, ya kita harus memiliki basic bahasa Arab. Ya, jadi di sini harokat yang terpilih ya untuk menjadi harokat dari hamzah wasol ini adalah harokat kasroh. Ya, ihdina. Baik. Dan karena ini adalah huruf hamzah, maka dia keluar dari makhrajnya huruf hamzah. Ya, di mana makhrajnya huruf hamzah, teman-teman? Di tenggorokan bagian bawah, ya, atau di pita suara i. Ya, di sini ya. Tepatnya di pita suara i. Ya. A, I, U keluar dari sini, dari tenggorokan bagian bawah. Dan dia karena berharokat kasroh, meskipun harokat kasrohnya nggak ditulis tapi kita baca harokat kasroh, maka pelafalannya itu harus sempurna, teman-teman. Dan di video sebelumnya sudah kita jelaskan ya, untuk membaca kasroh agar dia sempurna ya, maka harus dilakukan dua cara ya, dua langkah, dua hal yang harus kita lakukan. Kalau nggak melakukan ini, maka dikhawatirkan pelafalan kasrohnya ini tidak sempurna ya. Apa saja dua ini? Yang pertama adalah menurunkan rahang bawah, diturunkan ya, diturunkan rahang bawahnya. Kemudian yang kedua adalah mengangkat lidah bagian tengah. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Aiman Rusdi Suwaid hafizahullah taala ya. Jadi cara mengucapkan kasroh yang benar itu adalah dengan cara menurunkan rahang bawah ya, kemudian mengangkat lidah bagian tengah i. Nah ya, turun rahangnya, kemudian lidah bagian tengahnya naik sedikit ya, diangkat lidah bagian tengahnya ya, kemudian diturunkan rahang bawahnya i. Oke. Berikutnya masuk ke huruf H ya. Huruf H ini adalah huruf yang keluar dari tenggorokan bagian bawah, sama tempatnya dengan huruf hamzah ya, sama dengan huruf hamzah tempat keluarnya ya, dari tenggorokan bagian bawah atau dari pita suara. Nah, perbedaannya ada di mana? Huruf hamzah dengan huruf H ini kan keluarnya dari tempat yang sama. Bedanya di mana? Hamzah dengan H bedanya di sifat ya, bedanya di sifat ya. Huruf H dia memiliki sifat apa? Sifat rakhawah ya, mengalir suaranya ya, berbeda dengan huruf hamzah. Ini berlawanan ya. Huruf hamzah justru ketika sukun tidak boleh dialirkan suaranya, putus ya. Ini yang disebut dengan sifat apa? Syiddah ya. Syiddah itu artinya tidak mengalir suaranya ya. Adapun rakhawah atau rikhwah jadi mengalir suaranya, mengalir deras ya. Ihdina, ihdina.
mengalir ya, suaranya mengalir. Baik, kemudian huruf H juga memiliki sifat hams. Ya, adapun huruf hamzah tidak. Ya, hamzah memiliki sifat jahar. Ya, artinya udara ya ketika dia dilafalkan itu dialirkan udaranya. Ya, terutama ketika dia sukun atau ketika dia tasydid. Ya, maka udaranya harus dialirkan. Jadi kalau kita letakkan tangan kita di depan bibir kita seperti ini, saat kita mengucapkan huruf H, ya, maka udaranya itu mengenai telapak tangan kita. Ya. Boleh teman-teman praktekkan ya. Letakkan telapak tangannya di depan bibir, ya, di depan mulut kita, kemudian kita ucapkan kalau mengalir udaranya terasa di sini, terasa ada aliran udara atau dorongan udara dari mulut kita mengenai telapak tangan, maka ini udah benar. Ya, ini disebut dengan apa? Hams. Ya, ini disebut dengan hams. Ya. Ya. Baik, kemudian berikutnya ada huruf dal. Ya, huruf dal ini keluar dari sebelum huruf dal ini saya mau bahas dulu huruf H. Ya, huruf H di sini tebal apa tipis nih, teman-teman? Ya, huruf H yang ada di sini tebal atau tipis nih yang benar. Ya, sebagian kita ada yang mengatakan H ini tebal. Kalau yang tipis itu H yang ini, alhamdu. Ya, yang ini H yang tebal. Ya, benar nggak seperti ini? Ya, kita katakan salah. Ya, H yang ini ataupun H yang ini dua-duanya adalah huruf tipis. Jangan salah teman-teman ya. Jadi bedanya H yang ada di sini dengan H yang di sini, alhamdu dengan ihdina, itu bedanya bukan tebal dan tipisnya. Awas, jangan salah persepsi. Ya, yang membedakan H dengan H ini adalah makhrajnya. Ya, tempat keluarnya. Adapun kalau dikatakan dia tebal dia tipis, salah. Yang benar dua-duanya tipis. Ya, huruf H yang ini, H yang keluar dari tenggorokan bagian bawah ini adalah huruf tipis. Ya, kalau seandainya dia dibaca tebal, maka suaranya jadi begini, ho, sama seperti kita mengucapkan huruf ro, ya, huruf kho, huruf gho, huruf ko. Huruf H juga nanti kalau seandainya memang dikatakan tebal, harusnya konsisten dong. Ya, kita bacanya ho. Ya, jadi yang benar H biasa saja, H tipis. Ya, jadi ini huruf tipis, bukan huruf tebal. Ya, baik. Lanjut ke huruf dal. Ya, huruf dal keluar dari mana? Dari ujung lidah, ya, bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Ya, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Ya. Kalau seandainya ini diumpamakan ya, ilustrasi dari lidah, ujung lidah ini yang disebut ujung lidah. Kemudian pangkal gigi seri atas itu yang mana? Nah, seandainya ini diumpamakan gigi seri ya, maka pangkalnya itu yang ini, teman-teman. Ya, jadi ujung lidahnya ditempelkan ke pangkal gigi seri atas. Da, di, du di situ. Ya. Da, di, du. Ad, id, ud. Ya. Jadi di situ. Jadi ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Ya. Nah, kesalahan yang banyak terjadi ketika mengucapkan huruf dal ini adalah menyertakan hams, teman-teman. Ya, menyertakan sifat hams. Padahal huruf dal nggak punya sifat hams. Ya, ada yang membaca begini. Ihdina, tina, ti. Ini bocor nafasnya, nggak boleh. Huruf dal nggak punya sifat hams. Ya, atau dibaca dengan logat yang medok gitu ya. Ada beberapa daerah yang huruf dalnya ini logatnya tuh medok. Ihdina, ini biasanya disertai hams juga, ya, disertai dengan hams. Salah ya, huruf dal tidak memiliki sifat hams. Ya, dadidu bukan dadidu, ya, dadidu bad, ini salah. Yang benar dadidu bad. Baik, dilatih ya teman-teman ya. Ya, dilatih pasti bisa insya Allah. Ya, kalau dilatih. Oke. Jadi huruf dal itu keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas, dan huruf dal di sini berharokat kasroh. Kasroh yang ada pada huruf dal sama dengan kasroh yang ada pada hamzah wasol di sini tadi. Ihdi, cara mengucapkannya dengan menurunkan rahang bawah, ya, kemudian mengangkat lidah bagian tengah. Ini supaya sempurna. Ihdi, ya.
Kemudian hati-hati ketika kita mengucapkan ihdi ini ya. Kadang masih ada yang bukan kadang ya, sering kali saya dengar sering ada yang mengkolkolahkan huruf H. Ini nggak boleh ya, huruf H nggak punya sifat kolkolah ya. Banyak yang membaca begini, ihdina siratal mustaqim, ihdina, nggak boleh. Yang betul ihdina, dialirkan, bukan dipantulkan. Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Oke, berikutnya masuk ke huruf nun. Ya, huruf nun keluar dari ujung lidah ya, bertemu dengan gusi. Ya, ujung lidah bertemu dengan gusi. Ujung lidah tadi udah saya jelaskan ya, di sini ujung lidah. Gusi itu tahu ya teman-teman ya. Gusi itu adalah daging di mana dari daging tersebut tumbuh gigi kita. Ya, tumbuh gigi kita. Baik gigi atas ataupun gigi bawah. Nah, gusi yang dimaksud di sini gusi mana nih? Gusi atas. Ya. Huruf nun keluar dari ujung lidah bertemu dengan gusi atas. Dan dia memiliki aslul gunnah. Ya, huruf nun ini memiliki aslul gunnah sehingga ada yang disebut atau diistilahkan dengan nisful mukammil, ada yang diistilahkan juga dengan nisful mukammal. Ya, nisful mukammil itu adalah bagian rongga hidung yang menyempurnakan ya, yang menyempurnakan makhraj yang sebenarnya yang ada di ujung lidah tadi. Ya, jadi sebenarnya huruf nun ini memiliki dua makhraj yang satu sama lain jadi saling menyempurnakan gitu. Ya. Kalau dikatakan huruf nun keluar dari mana? Ujung lidah, ya, bertemu dengan ya gusi tadi ya, bertemu dengan gusi. Ini sebenarnya baru setengah. Ya, ada lagi bagian yang lain yang menyempurnakan. Kalau nggak ada bagian ini, ya, maka huruf nunnya menjadi tidak sempurna. Ya. Nah, ini yang disebut dengan nisful mukammil, bagian yang menyempurnakan, yaitu suara sengau yang keluar dari pangkal hidung. Na, ni, nu. Sebagaimana kita mengucapkan huruf N dalam bahasa Indonesia sama ya, na, ni, nu, sama seperti kita mengatakan ikan misalnya ya, saya makan ikan. Nah, itu sama seperti huruf nun. Jadi nun dalam bahasa Arab itu sama persis dengan huruf N dalam bahasa Indonesia. Ya, paham ya? Nah, kemudian kita lihat di sini nunnya berharokat fathah. Ya, bagaimana cara mengucapkan harokat fathah? Ya, harokat fathah yang benar itu diucapkan dengan cara membuka mulut, dan ini semua fathah. Ya, membuka mulut, tapi membukanya setengah saja atau pertengahan. Ya, tidak boleh terlalu lebar, karena kalau terlalu lebar nanti akan mengakibatkan huruf nun ini dibaca dengan tebal. Ihdino, ini terlalu lebar. Ya, nggak dibuka juga bermasalah. Ihdina siratal mustaqim. Harusnya musta, ya kan, dibuka ya. Ya, sama huruf nun juga ihdina, bukan ihdina. Ini menjadi tidak sempurna harokat fathahnya. Ya, jadi dibuka setengah saja. Tidak boleh terlalu lebar, ya, tidak boleh nggak dibuka gitu ya, nggak dibuka atau bukanya dikit banget. Ya, tapi dibuka pertengahan saja. Ya, sehingga kata para ulama fathah Arabiyah fathan mutawassithah. Ya, fathah Arabiyah fathah mutawassithah. Fathah Arab, ya, fathah Arab itu adalah fathah atau membuka yang sedang saja, tidak boleh terlalu lebar, tidak boleh terlalu sempit gitu ya, atau tidak dibuka sama sekali. Ihdina, nah, seperti itu ya. Jadi yang benar ihdina, na. Ya, ada juga yang pingin menyempurnakan setengahnya biar lebih apa ya, pertengahan gitu ya. Jadi ada yang membacanya itu dengan miring, ihdine ya, ihdine, ne, ditarik ke samping sampai berlebihan ya. Sebenarnya nggak masalah sih narik ke samping sedikit aja untuk menyempurnakan ketipisan huruf nun agar dia tidak dibaca tebal. Ihdino ya, ihdina biasa aja. Tapi ada yang sampai berlebihan ditarik ke samping seperti orang senyum, ihdine. Nah, ini juga kurang tepat teman-teman semuanya. Oke. Dibaca dua harokat karena setelahnya ada huruf alif. Ya, setelahnya ada huruf alif. Ya, ingat nun dibaca tipis. Ihdina. Oke, masuk berikutnya ada hamzah wasol di sini. Nah, hamzah wasol di sini dibaca a, i atau u. Ya, harokatnya a, i atau u, jawabnya tidak dibaca. Ya, karena dia berada di tengah kalimat.
Ya, berbeda dengan ini dibaca ihdina, dibaca kasroh karena ada di awal kalimat. Yang ini ada di tengah kalimat. Ingat definisi hamzah wasal apa? Ya, hamzah wasal definisinya kalau ada di awal dia dibaca, kalau di tengah tidak dibaca. Berarti langsung masuk ke huruf berikutnya. Ada huruf apa nih setelah hamzah wasal? Ada huruf lam. Lamnya pun tidak dibaca. Kenapa? Karena setelahnya ada huruf bertasydid. Ya, lam ini tidak dibaca. Ini yang disebut dengan apa? Idgham syamsi. Ya, ini disebut dengan idgham syamsi karena setelahnya terdapat huruf syamsiyah yaitu huruf shad. Ya. Huruf shad ini huruf syamsiyah yang tidak dibaca lam sebelumnya. Jadi kalau ditanya apa itu huruf syamsiyah, ya jawabnya huruf yang kalau kemasukan al maka lamnya tidak dibaca, langsung masuk ke huruf tersebut disertai dengan tasydid. Ya. Baik. Jadi kita langsung masuk ke huruf shad. Ya. Huruf shad keluar dari mana? Ya. Huruf shad keluar dari ujung lidah paling depan. Ya, ujung lidah paling depan. Ini kalau diumpamakan lidah, ujung lidah paling depan ini. Kenapa saya katakan paling depan? Karena ujung lidah ini sebenarnya areanya banyak, teman-teman. Ya, kalau diumpamakan ini lidah, nah seperti ini. Maka yang dimaksud dengan ujung lidah itu dari sini, teman-teman. Ini dari sini sampai sini, ini area sampai ujungnya ini, sampai paling depannya ini. Nah, ini disebut dengan ya ujung lidah atau toroful lisan. Jadi kalau ditanya toroful lisan itu di mana? Di sini. Ya. Nah, huruf shad itu yang kepake nggak semua. Ya, tapi ininya aja penghabisannya. Makanya ada istilahnya muntaha torof. Ya, penghabisan ujung lidah. Berarti yang kepake di sini saja. Nah, ini ketemu dengan apa, teman-teman? Ketemu atau bertemu dengan dinding bagian bawah, dinding dalam ya, dinding dalam bagian bawah dari gigi seri bawah. Ya, kalau diumpamakan gimana ya? Ini lidah, ya, ini lidah nih misalnya. Kemudian ini gigi seri bawah nih, gigi seri bawah. Maka ujung lidah bertemu dengan dinding dalam tapi bagian bawah. Ya, ini kan gigi seri kan ada yang atasnya, ada yang tengahnya, ada yang bawahnya. Ini bawahnya. Ya, jadi ujung lidah bertemu dengan dinding bagian dalam tapi bagian bawahnya dari gigi seri bawah. Ya, berarti di bawah sini, ya. Nah, dari sini. Kemudian suaranya keluar dari mana? Suaranya keluar bukan dari sini, tapi dari atas, ya, dari celah antara gigi seri atas dengan gigi seri bawah. Di sini ada celah kecil, dari celah itu keluar suaranya. Ini disebut dengan sofir. Ya, itu yang disebut dengan apa? Sofir. Ya. Dan huruf shad, ya, ini termasuk huruf yang harus dibaca tebal dalam setiap keadaan. Ya, karena dia tergolong huruf-huruf isti'la. Ya, bahkan bukan cuma isti'la, dia memiliki sifat ya itbaq juga. Ya, isti'la itu artinya suaranya ya diarahkan ke langit-langit atas saat kita mengucapkan huruf shad. So, naik suaranya ke atas, ke langit-langit. So. Oke, kemudian itbaq itu apa? Mendekat bagian tengah lidah ini, mendekat sampai ke langit-langit. Ya, sehingga suaranya nanti ngumpul di sini. Ya, suaranya ngumpul di sana. Itu bedanya huruf shad dengan huruf sin. Ya. So, si, su. Ingat, huruf shad selalu tebal dalam setiap keadaan. Mau dia di fathah, so. Mau dia di dhammah, su. Ataupun di kasroh, si. Jadi bukan si, jangan tipis, tapi tebal, si. Ya. Baik, cara menebalkannya bagaimana? Huruf shad ini. Cara menebalkannya sebagaimana huruf-huruf yang lain, yaitu dengan cara mengangkat lidah bagian belakang. Ya, jadi ketika kita mengucapkan huruf shad, lidah belakangnya ini nggak boleh rileks, tapi dia menegang. Ihdinas. Dan ketebalannya ini, awas, ketebalannya ini sudah ada sejak pertama kali kita masuk huruf shad. Jangan dicicil. Ya, sebagian orang kadang ada yang mencicil huruf shad nih, tebalnya dicicil. Ya, ihdinas masuknya tipis. Baru setelah diharokatkan tebal, ihdinas shayy. Kurang tepat. Jadi yang betul ya, ketebalannya ini sudah ada ketika pertama kali masuk ke huruf shad. Ihdinas. Ini udah tebal nih, udah ngangkat lidah belakangnya. Baru di kasroh shayy. Oke, seperti itu teman-teman ya.
Baik, jadi huruf shad ini termasuk salah satu dari huruf-huruf yang harus dibaca tebal, ya, harus dibaca tebal. Dia memiliki sifat isti'la dan juga sifat itbaq. Nah, kemudian satu hal yang perlu diperhatikan di sini, kalau ada huruf tebal, ya, sebelumnya ada huruf tipis, hati-hati, jangan sampai ketebalan huruf ini mempengaruhi ketipisan, ya, huruf sebelumnya. Nggak boleh. Jadi kadang-kadang ada yang membaca huruf nun ini dengan tebal, ya, nggak sengaja, sebenarnya dia pengen tipis, cuma karena pengen menebalkan huruf shad, jadi nunnya ikut ke bawah tebal. Ya, contoh begini, ihdinas shiratal mustaqim, ini nunnya dibaca tebal, ya, kurang tepat. Jadi nggak boleh nun dibaca tebal. Nun di Al-Quran semua dibaca tipis, ya, tidak ada nun yang dibaca tebal, kan nun nggak punya sifat isti'la. Ya, jadi nun harus dijaga ketipisannya. Ini hati-hati. Ini salah satu tempat yang sangat-sangat rawan, ya, di ayat ini, yaitu menebalkan huruf nun. Ihdinas shiratal, yang benar ihdina, na tipis masuk ke shad baru tebal. Ihdinas shi, ihdinas shi. Oke, paham ya teman-teman ya. Baik, kemudian huruf shad ini juga hati-hati. Saat kita mengucapkan huruf shad, ya, ini tidak boleh kita mengikut sertakan kedua bibir. Nggak ada hubungannya huruf shad dengan bibir, ya, nggak ada hubungannya huruf shad dengan bibir. Ya, yang ada hubungan dengan bibir apa? Ya, huruf-huruf yang keluar dari syafatain, ya, dari dua bibir. Huruf ba, ya, huruf mim, huruf wawu, itu ada kaitannya dengan bibir. Ya, adapun huruf-huruf kayak huruf shad ini kan keluar dari ujung lidah, ya, dari ujung lidah tadi kita sebutkan, nggak ada kaitannya dengan bibir. Maka termasuk kesalahan ketika ada orang mengucapkan huruf shad itu dengan cara memonyongkan bibir, ya, dengan cara memonyongkan bibir, kecuali, ya, dia berharokat dhammah, ya, itu pun yang dimonyongkan dhammahnya bukan huruf shadnya. Su gitu kan, su itu sebenarnya yang monyongnya dhammahnya bukan huruf shadnya. Shadnya nggak ada kaitannya dengan bibir, ya. Jadi termasuk kesalahan ketika orang membaca begini, ihdinas shiratal, maju bibirnya, nggak boleh, ya, huruf shad tidak ada kaitannya dengan bibir. Ihdinas shi, ihdinas shi, teman-teman bisa lihat ya, ya, gambar saya. Mohon maaf kalau misalnya agak buram, ya, gambarnya, karena memang saya pakai kamera yang agak murah, ya, makanya di sini saya membuka donasi, ya. Saya membuka donasi buat teman-teman yang ingin berdonasi untuk perkembangan channel ini, ya, silahkan menyalurkan donasinya ke link yang sudah saya letakkan di kolom deskripsi, ya. Di situ ada donasi. Alhamdulillah sudah ada beberapa donasi yang masuk, ya, per hari ini kalau nggak salah ada sekitar 250 ribuan, ya. Jadi target saya kalau terkumpul donasi, insya Allah mau beli kamera yang depan ini buat teman-teman nanti ketika menyimak, ya, kajian saya ini, ya, terutama tentang tahsin dan tajwid, itu kan perlu visual dengan grafik yang cukup jelas gitu, ya. Ini kalau saya zoom nih, ini burem, itu nggak terlalu jelas nanti kelihatannya. Makanya ada beberapa yang datang ke saya, set kok kajiannya yang di YouTube antum kecil banget ya, di pojok bawah tuh kecil gitu, karena memang kalau digedein akan jadi burem, kameranya yang murah. Jadi buat teman-teman yang ingin berdonasi, yang ingin berpartisipasi dalam donasi, ya, untuk mengembangkan channel ini, ya, biar semua penontonnya juga merasa nyaman, ya, boleh menyalurkan donasinya. Saya insya Allah target pertama akan beli kamera yang ada di depan ini, ya, supaya nanti visualnya bagus, ya, dan teman-teman yang lain juga akan mendapatkan manfaatnya yang luar biasa, ya. Bayangkan teman-teman kalau seandainya banyak yang mendapatkan manfaat ini, ya, maka teman-teman yang berdonasi juga insya Allah akan mendapatkan aliran pahala, amin, ya. Baik, kita lanjut lagi ya teman-teman, ya. Sampai mana nih tadi? Ihdinas shi, oke. Huruf shad itu nggak boleh dimonyongkan, ya. Jadi jangan ihdinas shi, ya, yang benar tidak dimonyongkan. Yuk, perhatikan ya teman-teman, ya, nggak apa-apa ya agak sedikit buram. Ihdinas shi, ihdinas shi, ini sudah tebal, bukan karena bibirnya yang dimajukan. Suara yang tebal ini muncul karena lidah belakang yang diangkat. Ihdinas shi,
nggak kelihatan, memang secara visual nggak kelihatan karena memang adanya di dalam gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman merasakan lidah bagian belakang ini udah menegang, udah keras, nah itu berarti udah tepat, insya Allah udah naik ihdinasi. Tapi kalau masih rileks aja ihdinasi si ini masih tipis ya, masih tipis. Jadi lidah belakang harus diangkat ihdinasi, nasi, jangan no tapi na, ihdinasi, nanya tipis, shotnya tebal ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Si, ingat kasroh tadi udah dijelaskan, kasroh cara mengucapkannya dengan menurunkan rahang bawah, mengangkat lidah bagian tengah. Si. Nah, seperti itu tuh, suaranya kedengeran tebalnya. Si. Beda dengan sin. Si itu sin. Kalau shot si ya. Nah ini terkadang ada yang mengucapkannya pakai shin ya, pakai huruf shin. Huruf sin yang dikasih titik 3 di atasnya, shi, itu juga salah. Ihdinas syirotol pakai huruf shin ya. Awas, yang diangkat bukan tengah lidah, yang diangkat belakang lidah atau pangkal lidah. Ini yang terkadang diantara kita tuh masih agak kerepotan. Ya nggak apa-apa, dilatih ya. Dan memang ketika belajar itu harus banyak latihannya teman-teman ya, harus banyak berlatih ya. Kan bedanya antara orang yang belajar dengan yang tidak belajar itu ada di mana bedanya? Ada di latihannya. Jadi percuma kalau belajar terus nggak dilatih, itu percuma, sama saja seperti nggak belajar ya. Kalau kata Imam Ibnul Jazari apa? Illa riyadatum mri'im bifaqihi ya, melainkan riyadatum mri'im bifaqihi, seorang yang sering mengolahragakan lidahnya atau rahangnya itu. Ini memang harus diolahragakan ya. Ada namanya olahraga lisan gitu ya, riyadatul lisan ya. Si, sas, so, si, su, nah, gitu ya, dilatih ya. Pokoknya huruf shad ini dalam keadaan apapun harus dibaca apa? Dibaca tebal ya. Tidak ada shad yang tipis, nggak ada, harus dibaca tebal ya. Kalau misalnya kita membaca huruf shad itu masih belum tebal, berarti masih belum tepat gitu ya, masih belum tepat. Banyak dilatih teman-teman. Oke, langsung masuk ke huruf berikutnya, yaitu huruf ro ya. Huruf ro ini adalah huruf yang keluar dari taraful lisan, dari ujung lidah ya. Ingat kalau dikatakan ujung lidah, tadi udah saya jelaskan, ujung lidah itu areanya agak gede gitu, nggak cuma ininya aja, ini namanya muntaha taraf. Nah, yang kalau dimaksud ujung lidah, taraful lisan, itu berarti bagian atasnya ini juga termasuk ujung lidah. Ini ujung, ini ujung, ini ujung, ini juga ujung. Jadi ujung lidah itu ada banyak areanya. Nah, huruf ro ini ya keluar dari ujung lidah ya, berarti bagian yang kepake ini agak sedikit banyak ya, sehingga sebagian juga ada yang mendefinisikan atau menjelaskan makhraj huruf ro itu ada di zahrul lisan, di punggung lidah. Ya, punggung lidah itu yang atasnya sih ya, bertemu dengan apa? Bertemu dengan gusi, dekat dengan makhraj huruf nun ya, dekat dengan makhraj huruf nun. Nah, huruf ro ini termasuk huruf yang unik ya. Dia bisa dibaca tebal, bisa juga dibaca tipis ya, tergantung keadaannya ya. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan saya akan jelaskan kapan huruf ro dibaca tebal dan kapan huruf ro dibaca tipis. Nah, untuk kasus ini huruf ro dibaca tebal dikarenakan dia berharokat fathah, ro. Jadi semua harokat fathah, semua ro yang berharokat fathah dibaca tebal ya. Semua ro di Al-Quran yang harokatnya fathah itu harus dibaca tebal, ro ya. Cara menebalkannya bagaimana? Ya sama dengan huruf shad tadi, mengangkat lidah bagian belakang, ro ya, harus dibaca tebal. Oke, kemudian mungkin ada yang bertanya-tanya, Ustadz, kenapa huruf ro ini kan dibaca tebal ya, kenapa tidak digolongkan ke dalam huruf-huruf isti'la? Ya, kalau kita membuka kitab-kitab tajwid, huruf isti'la, huruf yang dibaca tebal ya, itu ada beberapa. Khusodok tinqid, ro-nya nggak ada. Kenapa nggak ada huruf ro? Ya, karena yang dimaksud oleh para ulama dengan isti'la ini adalah huruf-huruf tebal yang permanen ya. Jadi dia selalu tebal di setiap keadaannya. Adapun huruf ro ini bisa tebal, bisa tipis, sehingga para ulama mengeluarkan huruf ro dari isti'la ya, tidak digolongkan ke huruf isti'la. Kenapa? Karena ada keadaan di mana huruf ro itu dibaca
tipis ya, seperti kalau kita mengucapkan Fir'aun. Fir'aun itu dibaca tipis, tidak boleh Fir'aun. Fir'aun salah, yang benar Fir'aun ya. Nah, huruf ro yang di sini dibaca tebal karena dia fleksibel, bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis. Ada keadaan yang mengharuskan dia baca tebal, ada yang mengharuskan dia dibaca tipis, ada yang boleh tebal, boleh tipis. Maka para ulama tidak menggolongkan huruf ro ini ke dalam sifat isti'la atau huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la. Tapi secara praktek, ya secara praktek, ro yang tebal itu tidak ada bedanya dengan huruf-huruf isti'la. Huruf kho misalnya kan punya sifat isti'la. Cara mengucapkannya, menebalkannya ya, cara menebalkan itu sama seperti huruf ro gitu. Ro sama ya, cara menebalkannya dengan huruf-huruf isti'la yang lain ya. Dia tidak digolongkan ke isti'la itu sebabnya karena memang dia tidak permanen ketebalannya begitu ya, jadi ditebalkan ro ya. Ingat huruf ro di sini berharokat apa? Berharokat fathah ya, berarti cara membacanya dengan membuka mulut, bukan dengan memonyongkan. Nah, berapa banyak kita temukan di masyarakat yang membaca huruf ro itu dimonyongkan, padahal dia fathah. Ihdinas sirotol mustaqim ya, tidak boleh dimonyongkan ya, dibuka. Ihdinas siro, bukan ro ya. Yang dimonyongkan itu hanya harokat dhammah. Mustaqim tuh baru mu dimonyongkan karena dia harokatnya dhammah. Kalau selama nih huruf nih harokatnya fathah, nggak boleh dimonyongkan bibirnya. Rotol ini salah, yang betul rotol ya, ro ya. Tidak juga dibaca ra ya, kalau ra tipis nanti ihdinas siratal, yang benar sirotol ya, tebal. Baik, dibaca dua harokat karena di sini ada tanda panjang ya, ada fathah kecil atau diistilahkan juga dengan khonjariyah ya. Kalau ada tanda seperti ini didahului ada fathah, didahului oleh fathah, maka fathah ini harus dibaca panjang dua harokat. Berikutnya huruf to ya. Huruf to ini adalah huruf yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas ya, sama seperti huruf dal ya, sama seperti huruf dal. To sama dal, dan satu lagi ada lagi huruf ta, itu tiga bersaudara itu ya. Huruf to, huruf dal, huruf ta ya, ini tiga bersaudara keluar dari tempat yang sama ya, makhrajnya sama tiga-tiga ini. Memang yang membedakannya apa? Yang membedakannya sifat ya, yang membedakannya sifat ya. Apa yang membedakan huruf to dengan huruf ta ya, dan huruf dal ya? Ta dan huruf dal itu adalah huruf-huruf tipis, sedangkan huruf to ini adalah huruf-huruf tebal. Dia termasuk bagian dari sifat huruf yang memiliki sifat isti'la ya. Dia sama seperti huruf shad ya, dia punya sifat isti'la, tebal di setiap keadaan, mau fathah, mau kasroh, mau dhammah, tebal, tidak berkurang ketebalannya ya, tidak berkurang ketebalannya. To, toi, tu ya, sama seperti kita mengucapkan huruf ta, ta, ti, tu, cuma bedanya ta tipis, to tebal ya. Huruf to tebal. Kemudian huruf to punya sifat qalqalah. Nah, ini berlaku ketika huruf to-nya ya sukun ya. Ya, huruf to-nya sukun. Tapi ini huruf to-nya berharokat fathah. Jadi tidak ada pantulan di sini ya, tidak ada pantulan qalqalah. Ya. Jadi di sini dibaca po tebal. Ya, dibaca tebal. Ya, po, poi, tu sama, tidak boleh memonyongkan bibir. To, ti, tu ya. Oke, dilatih ketebalannya ya. Kalau dalam keadaan berharokat fathah seperti ini, mungkin kita masih bisa membedakan dengan huruf ta ya. Ta tinggal a aja, vokalnya dibuat a. To bisa diakalin dengan vokal oto gitu, meskipun dengan cara monyongkan bibir. Nah, kalau dikasih harokat kasroh, kadang masih ada yang sama nih membacanya, huruf to dengan huruf ta ya, padahal berbeda. Huruf to ingat dia tebal di setiap keadaannya, jadi ketika di kasroh dia tetap tebal. Beda dengan huruf ta. Huruf ta kalau di kasroh bunyinya begini, ti ya, ti ti ti. Huruf to, toi toi toi, beda ya. Ya, kalau ada yang masih membaca huruf to dengan huruf ta di kasroh ya, itu suaranya sama, berarti bermasalah ya. Biasanya masalahnya bukan di huruf ta-nya, di huruf to-nya ini, karena menebalkannya itu yang agak sedikit membutuhkan effort ya.
mengangkat lidah belakang. Ya, mengangkat lidah belakang. Jadi suaranya itu bukan begini. Ihdinas sirata, bukan po tapi po. Tapi dikeluarkan ya teman-teman ya, bukan po kayak ditelan, nggak ditelan tapi dikeluarkan gitu. Ada yang membaca huruf to ini kadang ingin menebalkan dan mengamalkan sifat itbaq itu, suaranya bukan keluar malah ditelan. Ihdinas siratal po tebal dan keluar tebalnya, bukan masuk ya. Oke, paham sampai sini ya teman-teman ya. Oke, masuk berikutnya ke hamzah wasal. Hamzah wasal, ingat ini masih di tengah kalimat, nggak dibaca. Ya, sama seperti ini. Hamzah wasal tidak dibaca ketika berada di tengah kalimat. Masuk ke huruf lam. Ya. Huruf lam ini termasuk huruf yang tipis. Ya, awas, di sini ada pertemuan antara huruf tebal dengan huruf tipis. Po tebal, lam tipis. Hati-hati, jangan sampai ketebalan huruf to ini mengkontaminasi ketipisan yang ada di huruf lam. Ya, jangan dibaca begini. Ihdinas siratal, tebal karena to-nya sebelumnya tebal. Jadi harus dibaca tipis. Ihdinas siratal, jangan pol, jangan tebal lamnya. Ya. Ini hati-hati. Baik, huruf lam keluar dari mana? Huruf lam keluar dari sisi depan. Ya, sisi depan. Ya, sisi depan. Karena sisi lidah ini ada dua, ada bagian belakang, ada bagian depan. Ya, di sini teman-teman ya, di sisi depan dari kanan sampai kiri ya, dan menyertakan muntahal hafah. Muntahal hafah sama dengan muntahal torof, bagian ujung lidah yang paling depan ini. Nah, ini disertakan. Jadi area yang menempel ke langit-langit ya, menempelnya ke langit-langit. Langit-langit bagian depan, bukan bagian tengahnya, tapi bagian depan ya. Ini areanya ini agak banyak teman-teman. Jadi bukan ujung ini aja, bukan pol, enggak, tapi pol ya, tapi tetap dijaga ketipisannya. Pol, bukan pol, bukan tebal juga ya, pol. Cuma memang agak banyak yang menempel gitu ya, agak banyak yang menempel dari sisi sini sampai sisi sini, itu semua sekeliling ini depan ini menempel ya. Ini huruf lam ya. Nah, kalau menempel seperti ini berarti makhrajnya nanti ketutup nih ya, makhrajnya ketutup. Kalau makhraj ketutup harusnya kan suaranya stop ya, berhenti, nggak ada suaranya. Kayak huruf ba misalnya, ab, ketutup, nggak bisa ngalir. Nah, lam kok bisa ngalir? Nah, bisa ngalir ya. Kenapa begitu? Padahal makhrajnya ketutup. Nah, jawabnya karena huruf lam memiliki sifat inhiraf. Ya. Ini udah pernah kami jelaskan ya ketika menjelaskan lam yang ada di sini. Alhamdu rabbil alamin. Ya, huruf lam yang ada di sini sama seperti lam yang ada di sini. Jadi suaranya itu melenceng, yang harusnya maju ke depan tapi melenceng ke samping, ke kanan atau ke kiri karena depannya ketutup ya. Sehingga kalau kita ucapkan keluarnya dari samping sini nih, kerasa ya teman-teman ya, suaranya keluar dari samping sini. Alhamdulillahi rabbil, ini yang disebut dengan al-inhiraf ya. Baik, kemudian huruf lam ini hati-hati ya, ketika mengucapkan huruf lam ini ya, pertama dia harus dialirkan ya, suaranya dialirkan setengah ya. Jadi jangan sampai tidak mengalir ya. Ihdinas siratal mustaqim, ini enggak ngalir ya, ini enggak ngalir, salah. Pod mustaqim, harusnya pol, bukan pod, bukan terputus suaranya tapi dialirkan setengah saja. Ini yang disebut dengan at-tawassut atau al-bainiyah ya, at-tawassut atau al-bainiyah, dia mengalir sedikit saja ya, di suaranya. Yang pertama. Yang kedua ya, hati-hati ketika mengucapkan huruf lam tidak boleh diqalqalah ya, tidak boleh diqalqalah. Huruf qalqalah itu baju di toko cuma 5 ya, jangan ditambah lam baju di toko lu nanti jadinya ya. Huruf lam nggak ada qalqalahnya. Jadi
termasuk kesalahan ketika seorang mengkolkolahkan huruf lam. Ihdinas siratal mustaqim. Boleh. Wal mustaqim. Yang benar dialirkan, bukan dipantulkan. Paham sampai sini ya teman-teman ya? Lanjut masuk ke huruf mim. Ya. Huruf mim keluar dari dua bibir, gampang. Seperti kita mengucapkan huruf M dalam bahasa Indonesia, ma, mi, mu. Nah, ketika kita mengucapkan huruf mim yang berharokat dhammah, ingat, harokat dhammah cara mengucapkannya adalah dengan memajukan dua bibir. Ya, mu, maju-majuin aja. Ya, jangan nanggung. Kadang ada yang nanggung, ya, malu-malu, nggak tahu kenapa nggak mau maju gitu. Ya, harusnya ketika kita mengucapkan huruf yang berharokat dhammah itu majukan aja. Ihdinas siratal maju aja. Iyyaka na'budu. Maju. Ya, jangan malas memajukan dua bibir. Ya, kenapa sih harus maju? Kalau kita memajukan dua bibir ini, maka dhammahnya suaranya nanti jadi sempurna. Ya, benar-benar u. Jadi salah satu penyebab kenapa orang mengucapkan dhammah ini nggak sempurna, ya, dikarenakan nggak mau maju ini, malas maju. Ya, ada yang membaca begini, ya, ayat yang kelima misalnya, iyyaka na'budu bodo wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bukan mu, majuin bibirnya, ya, dimajukan bibirnya, mu, gitu. Jadi jangan mustaqim, tapi yang benar mustaqimu, majuin bibirnya. Paham ya teman-teman ya? Ini semua huruf yang berharokat dhammah itu harus kayak gitu cara mengucapkannya, ya. Kata Al-Imam At-Tibi rahimahullah, wa kullu madmumin fala yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Semua huruf yang berharokat dhammah itu tidak akan sempurna, kata beliau, pelafalannya, illa bi dhammi syafataini dhamma, kecuali dengan cara mengumpulkan dua bibir, memajukan dua bibir ke depan dengan sempurna. Ya, jadi majukan aja, bu gitu, mu, nu, tu, ya, semua yang berharokat dhammah majukan aja. Alhamdu, jangan alhamdu, ya, alhamdulillah, ini jadi nggak sempurna. Ya, alhamdu, sama di sini juga mu. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, masuk berikutnya ke huruf sin. Nah, ini hati-hati ya. Huruf sin ini tadi sama makhrajnya seperti huruf shad, ya, keluar dari ujung lidah, ya, keluar dari ujung lidah, ujung banget ya. Penghabisan ujung, ya, penghabisan ujung lidah bertemu dengan dinding dalam bagian bawah dari gigi seri bawah. Ya. Kemudian suaranya dikeluarkan dari celah kecil yang ada di terletak antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Nah, dari sana keluar huruf sin, mustaqim. Nah, huruf sin ini, ya, dalam keadaan sukun, teman-teman. Ya, dan kita tahu ada satu kaidah bahwa tatkala huruf dalam keadaan sukun, maka harus dikembalikan ke posisi awal huruf tersebut. Ya, yang jadi pertanyaan, posisi awal ketika mengucapkan huruf sin itu bibirnya maju atau biasa aja? Ya, kita mengucapkan huruf sin fathah misalnya, posisi bibirnya bagaimana nih? Start awalnya pasti dari biasa, sa, ya kan? Dari biasa, nggak dari depan, sa, kan nggak begitu. Ya, maka ketika, ya, ada dhammah sebelum huruf sin, ya, maka itu harus buru-buru mundur, dikembalikan ke posisi awal, mustaqim, ya, mustaqim. Perhatikan teman-teman ya, kelihatan ya, mustaqim, bukan mustaqim. Ya, kenapa begitu? Karena ketika kita mengucapkan huruf yang sukun, maka harus dikembalikan ke posisi awal huruf tersebut. Ya, harus dikembalikan ke posisi awalnya. Ya, posisi awal huruf sin di mana? Posisi awal ya bibirnya nggak maju, ya biasa aja. Sa, sekarang kasrohkan.
si, ya, domahkan. Tetap posisi awalnya biasa, su. Baru maju ketika masuk ke harokat domah, ya. Jadi huruf sin itu posisi start awalnya dari belakang, bukan dari depan. Jadi bukan mustaqim, tapi ditarik mustaqim. Nah, ini yang diistilahkan dengan ad-dhamm wal irja'. Ya, ada istilah ad-dhamm wal irja'. Ya, ad-dhamm itu artinya memajukan kedua bibir, wal irja' itu artinya memundurkan dua bibir ke posisi awal. Ya, ke posisi awal. Mustaqim. Jadi pas masuk ke huruf sin, posisi mulut itu nggak boleh maju. Mustaqim, bukan mustaqim. Jelas sampai sini teman-teman ya? Ya, baik, dilatih. Ya, harus sering dilatih mustaqim. Ya. Seperti yang ada di ayat surat apa ya? Surat Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, bukan usri yusra, tapi dimundurin, usri yusra. Sama kasusnya seperti ini, mustaqim, bukan mustaqim. Oke, jelas ya? Oke, lanjut berikutnya ke huruf ta. Tapi sebelum kita pindah ke huruf ta, saya mau kasih tanbih lagi nih di huruf sin. Dia punya sifat yang namanya safir, suara tajam seperti desis ya, desis yang tajam suaranya. Mustaqim. Ini terkadang ada yang membaca huruf sin ini safirnya malah hilang. Ya, safirnya hilang, apalagi huruf shad. Huruf shad ini safirnya sering banget nih hilang nih. Padahal huruf sin maupun huruf shad itu semuanya memiliki sifat safir. Ya. Desisnya kuat, ya, desisnya dikuatkan. Mustaqim, bukan mustaqim, mustaqim, tapi mustaqim. Sama huruf sad juga, ihdinas si, ya. Kadang ada yang pengen menebalkan huruf sad, ihdinas siratal, sofirnya hilang. Hati-hati, dijaga. Ya, sofir ini termasuk sifat lazimah, sifat yang selalu melekat pada huruf shad maupun huruf sin. Ya, ada satu lagi huruf yang memiliki sifat sofir, yaitu huruf zai. Ya, ketiga huruf ini itu selalu melekat padanya sifat sofir, nggak boleh dilepas. Ini yang disebut dengan sifat lazimah. Oke, lanjut ya ke huruf ta sekarang. Oke, huruf ta keluar dari ujung lidah, ya, bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas, sama seperti huruf dal, sama seperti huruf to. Ya, huruf ta, pangkal lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian, bukan pangkal lidah, ujung, maaf. Ya, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Ya. Huruf ta keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas, sama seperti huruf dal ataupun huruf to. Ya. Jadi di ayat ini terkumpul 3 huruf yang keluar dari tempat yang sama tapi pelafalannya berbeda, ya, karena memiliki perbedaan sifat. Ya, salah satu perbedaan antara huruf ta dengan huruf dal ini ada pada hams, ya. Huruf dal nggak memiliki sifat hams, huruf ta juga nggak memiliki sifat huruf dal nggak memiliki sifat hams, tapi huruf ta memiliki sifat hams, ya. Nah, tapi jangan mentang-mentang huruf ta ini memiliki sifat hams kemudian kita mengucapkannya begini, mustaqim, taqim. Ya, kenapa begitu? Kenapa kita ucapkan taqim? Ya, kan ada sifat hamsnya. Ya. Memang ada sifat hamsnya, tapi kita juga harus memperhatikan sifat lain. Ya. Jadi satu huruf ini, ya, tidak cuma 1-2 sifat, tapi banyak sifat, ya. Ya, minimal ada 5 sifat yang terkumpul di dalam satu huruf. Minimal ada 5 sifat. 5-5-nya ini itu harus tertunaikan semua. Nah, salah satu sifat yang ada pada huruf ta itu adalah sifat syiddah. Ya, suaranya tidak boleh mengalir. Ya, kalau kita ucapkan kayak tadi mustaqim, ta, ini suaranya ikut mengalir juga. Ya.
padahal yang mengalir itu udara saja. Bedakan udara dengan suara, ya. Hams itu berkaitan dengan udara. Udara silahkan alirkan, tapi jangan sekali-kali mengalirkan suara. Nah, kalau kita mengucapkan musta, kita pengen mengalirkan udara tapi suaranya ikut mengalir, ini salah, ya. Karena dengan melakukan seperti itu sama saja kita tidak menunaikan sifat syiddah yang ada pada huruf ta, ya. Jadi huruf ta ini diucapkan biasa saja, musta, tatitu, bukan tatitu, ya. Tatitu salah, yang benar tatitu. Kapan sifat hams ini muncul dengan jelas, ya? Jawabnya ketika dia dalam keadaan sukun, ya. Ketika dia dalam keadaan sukun. Contoh di awal surat, ya, Al-Lahab atau Al-Masad, ya, tabbat yada, tabbat yada abi lahabin wa tab, ya. Atau di surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat rot. Nah, ini jelas terdengar apa? Terdengar suara nafasnya gitu, ya. Ya, nafasnya mengalir di ujung itu, ya. Ya. Kenapa dibedakan, ya, ketika berharokat dengan ketika bersukun, ya? Kenapa dibedakan ketika berharokat dengan ketika dia bersukun? Kenapa ketika bersukun hamsnya lebih banyak daripada ketika dia berharokat? Ya, tadi udah kita jelaskan, huruf ta ini memiliki sifat yang namanya syiddah, ya. Jadi kita ingin mengalirkan udara tapi bentrok dengan aturan nggak boleh mengalirkan suara, gitu. Nah, kalau kita ngotot saqim, ini sama aja suaranya ikut dialirkan juga, gitu, ketika dia berharokat. Jadi ketika berharokat itu kan hidup, huruf yang berharokat, huruf hidup. Jadi ada bunyinya, ada suara yang ikut keluar, ya. Maka dalam hal ini hams bentrok dengan sifat syiddahnya, sehingga kalau kejadian bentrok seperti ini, sifat syiddah harus didahulukan karena dia sifat kuat. Sementara huruf ta ini sifat hams ini sifat lemah, maka dia diminimalkan, ya. Berbeda lain halnya ketika dia dalam keadaan sukun. Tabbat yada ini tidak ada harokat yang diucapkan. Artinya sukun itu kan hurufnya mati, gitu ya. Huruf mati tidak hidup lagi, tidak ada harokat lagi. Maka ketika ini tidak ada lagi, ya, kaitan dengan suara, aliran suara, sehingga ketika dia tidak bentrok dengan sifat syiddah tadi, maka dia menjadi lebih leluasa, gitu ya. Hamsnya menjadi lebih leluasa. Ini alasannya kenapa ketika huruf ta dalam keadaan sukun hamsnya lebih banyak daripada huruf ta ketika dalam keadaan berharokat. Oke, bisa dipahami ya teman-teman, ya. Oke, berikutnya huruf qaf, ya. Mustaqim, ya, huruf qaf keluar dari pangkal lidah, ya, bertemu dengan langit-langit yang lunak, ya. Langit-langit atas yang lunak, ya. Langit-langit ada dua, ada yang keras, ada yang lunak, ya. Nah, huruf qaf ini keluar dari pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak atau al-hanaqul lahmi, ya, langit-langit yang berupa daging. Adanya di belakang, ya. Adanya di belakang. Ya. Teman-teman tahu ya, kalau mau buka mulut ada anak lidah yang gantung kecil. Nah, yang kecil. Nah, itu anak lidah itu tumbuh di langit-langit, di atasnya langit-langit yang lunak yang berupa daging. Nah, jadi pangkal lidah ini dikatakan pangkal lidah, berarti yang ini. Pangkal lidah ini ditempelkan ke tempat tumbuhnya anak lidah atau tekak, ya, di atas ini. Ya, karena tempat tumbuhnya itu ada di mana? Ada di langit-langit. Ko, qi, u. Ya, aku, iqu, uku. Ya. Jadi dia keluar dari sana, dari pangkal lidah, ya, bertemu dengan langit-langit yang lunak. Ya. Dan huruf qaf ini termasuk huruf isti'la, ya, huruf yang dibaca tebal. Makanya ketika dia diharokatkan fathah, suaranya seperti terdengar seperti ada vokal o gitu, padahal bukan ko itu. Ko itu tebal, bukan
Qiu, o, ko, enggak. Kalau ko itu maju bibirnya, ini enggak. Ko, diangkat lidah bagian belakang. Ya, tapi ingat, huruf qaf ini hanya punya sifat isti'la, tidak punya sifat itbaq. Enggak seperti huruf sad. Huruf sad dia isti'la dan itbaq. Huruf ta juga sama, isti'la dan itbaq. Makanya dia ketebalannya enggak pernah berkurang. Ya, ketebalan permanen. Nah, adapun huruf qaf, ya, huruf qaf dia hanya punya sifat isti'la saja. Sehingga ketika dia diberi harokat kasroh, maka kadar ketebalannya menjadi sedikit berkurang. Ya, ketika diberikan harokat kasroh, kadar ketebalannya menjadi sedikit berkurang. Tapi nggak boleh kita katakan tipis. Ya, huruf qaf itu selalu tebal di setiap keadaan. Mungkin boleh kita katakan dia turun ke level ketebalan yang paling ringan. Jadi termasuk kesalahan ketika seorang membaca mustaqim. Ya, ini bukan huruf qaf yang benar ya. Ini ada itbaqnya kalau kayak gitu. Ya, kalau si ini benar. Ini benar karena ada sifat itbaq. Huruf qaf nggak punya sifat itbaq. Jadi nggak boleh disamakan. Ini salah. Jadi qi biasa aja. Tapi tebal ya, tetap dikatakan tebal, cuma tebalnya itu nggak boleh tebal banget. Ya, terutama ketika dia berharokat kasroh, ya, kadar ketebalannya ini agak berkurang sedikit. Oke, paham ya? Harokat kasroh berarti cara mengucapkannya dengan menurunkan rahang, ya, rahang bawah dan mengangkat lidah bagian tengah. Qi seperti itu. Nah, di antara kesalahan juga yang banyak terjadi, ya, saat mengucapkan huruf qaf ini ada yang membacanya dengan hams atau udara yang bocor. Qi. Ini salah. Yang benar qi. Mustaqim bukan mustaqim. Qim. Ada nafas yang ikut keluar ya. Nafas dorongan nafas atau aliran nafas yang berhembus keluar. Qim, ini terasa di telapak tangan ya. Ini nggak boleh ya. Dan ini masalah ya saat mengucapkan huruf qaf. Kalau kita mendapatkan masalah, berarti kita harus tahu akar masalahnya ada di mana. Jadi untuk menyelesaikan masalah, salah satu metodenya adalah mencari akar masalah itu di mana. Ya, kenapa bisa muncul hams pada huruf qaf? Ya, setelah diusut ternyata akar masalahnya itu adalah tidak mengeluarkan qaf pada tempat yang semestinya. Jadi pangkal lidah, tadi ingat ya, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit yang lunak. Nah, kalau misalnya ada yang mengucapkan qi pakai nafas, berarti bukan di situ tempat keluarnya dia. Dia posisinya masih ada di depan, langit-langit yang keras. Ya, atau pertemuan antara langit-langit yang lunak dengan yang keras. Ya, itu pokoknya masih ada kaitan dengan langit-langit yang keras. Nah, itu berarti masih ada hamsnya. Seperti kita mengucapkan huruf kaf. Ya, kaf kan punya hams. Kenapa ada hamsnya? Karena makhrajnya agak sedikit di depan dari huruf qaf. Nah, jadi masalahnya, akar masalahnya kenapa huruf qaf ini muncul hams? Itu posisinya masih agak ke depan, mundurin lagi ya, mundurin lagi. Kalau misalnya kita masih mengucapkan mustaqim, berarti masih di depan, mundurkan lagi, masukkan lagi ke dalam, mustaqim masih. Kalau masih ada, masukkan lagi mustaqim sampai hilang ya, sampai hilang suara aliran nafasnya atau aliran udaranya itu ya. Begitu caranya mengucapkan huruf qaf. Oke, berikutnya masuk ke huruf ya. Nah, ya di sini adalah huruf ya mati yang sebelumnya ada kasroh. Ini yang disebut dengan ya maddiyah. Ya maddiyah keluar dari al-jauf. Ya, bedakan ya. Ya maddiyah dengan ya ghairu maddiyah. Ya ada dua. Ya ada ya maddiyah, ada ya ghairu maddiyah. Ya ghairu maddiyah ini ya yang sukun. Ya yang ghairu maddiyah ini yang berharokat, maaf. Ya, seperti ini. Iyyaka na'budu. Iya yang ya yu gitu. Atau sukun tapi sebelumnya fathah. Ya, Quraisy misalnya. Ya, Quraisy ya sukun sebelumnya fathah.
itu masuk ya ghairu madiyah. Kalau ya yang madiyah itu adalah ya yang mati, ya, yang sebelumnya ada harokat kasroh tapi nggak ada sukunnya ya. Di mushaf keluaran Timur Tengah, mushaf Madinah, setiap ya madiyah itu tidak diiringi dengan sukun. Ya, tidak ada sukunnya. Kayak gini ada sukunnya nih. Nah, ini nggak ada sukunnya padahal dia mati. Nah, ini menunjukkan bahwa ya di sini adalah ya madiyah. Ya madiyah makhrajnya beda dengan ghairu madiyah. Kalau ghairu madiyah yang ini yang berharokat ya yu gitu. Yang berharokat ini keluar dari tengah lidah ketemu dengan langit-langit atas. Adapun ini ya madiyah ini keluar dari al-jauf. Ya, dari rongga tenggorokan dan rongga mulut. Ya, mustaqim. Nah, pas masuk ke huruf ya, pas kita panjangkan ini suaranya ya memenuhi rongga tenggorokan dan juga rongga mulut. Mustaqim. Nah, itu huruf ya sebenarnya. Ya, huruf ya madiyah. Oke, paham ya? Nah, berikutnya masuk ke huruf yang terakhir, huruf mim. Masya Allah, ini udah 1 jam lebih ya. Luar biasa. Kalau misalnya masih ada di antara teman-teman yang mantengin ya sampai sekarang, berarti Masya Allah antum luar biasa ya. Antum hebat sekali ya, kuat untuk menonton video ini sampai 1 jam lebih. Barakallahu fikum ya. Kita masuk ke huruf terakhir ya, huruf mim ya. Huruf mim keluar dari 2 bibir ya, keluar dari 2 bibir. Ma mimu, sama seperti mim yang ada di sini ya, keluar dari 2 bibir. Tapi karena ini ada di posisi paling terakhir ya, maka dia disukunkan ya. Harokat yang atasnya ini nggak dibaca, nggak mustaqima tapi mustaqim ya. Nah, kalau ada sebelumnya ada mad, maka madnya ini berubah, yang tadinya tabi'i menjadi apa? Mad arid disukun ya, mad arid disukun. Mustaqim boleh dipanjangin ya, boleh dipanjangin. Masuk ke huruf mim. Nah, ini hati-hati, mim sukun ya. Tadi kita jelaskan setiap huruf sukun maka harus dikembalikan ke posisi awal ya. Posisi awal huruf mim itu biasa di sini, dan kita harus tahu sifat-sifatnya ya, karena sifat-sifat huruf itu akan terdengar lebih jelas ketika huruf tersebut dalam keadaan sukun, berbeda ketika dia berharokat. Kalau berharokat sifat huruf itu nggak kentara karena buru-buru langsung pindah ke harokat gitu ya. Nah, adapun ketika huruf dalam keadaan sukun maka itu akan lebih jelas karena semuanya kembali ke makhraj ya. Sukun, ingat, setiap huruf sukun maka harus mendekat ke makhraj. Ketika dia berharokat maka dia menjauh dari makhrajnya ya. Nah, di sini kita kembalikan ke makhraj huruf nun di mana? 2 bibir. Sifatnya salah satu sifat yang dimiliki oleh huruf mim itu adalah sifat bainiyah atau tawassut ya. Jadi jangan sekali-kali kita putus suaranya ketika kita masuk huruf mim ini ya. Jadi jangan mentang-mentang ini udah di akhir ya, udah ayat terakhir, udah bagian akhir nih, akhir ayat ya, itu langsung suaranya diputus. Mustaqim diputusin suaranya, nggak boleh, harus ada aliran. Al-mustaqim. Nah, ada aliran sedikit, ini yang disebut dengan tawassut ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Baik, saya bacakan dari awal lagi ya, dari sini ya, dari awal ayat yang ke-6 ya. Silahkan teman-teman simak, saya baca 3 kali ya. Teman-teman boleh mempraktekkan setelah saya baca ya, setelah saya baca atau bersama-sama dengan saya boleh, nggak apa-apa. Silahkan disimak sambil dilihat nih posisi mulut saya seperti apa ya. Mudah-mudahan ada yang bisa mengoreksi ya, mudah-mudahan ada yang mau mengoreksi kalau seandainya saya melakukan kesalahan dalam pelafalannya. Baik, silakan disimak. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya, sekali lagi. 2 kali lagi ya. Ihdinas shiratal mustaqim. Perhatikan. Mustaqim, maju, mundur. Mustaqim. Ya, sekali lagi ya. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya, seperti itu cara melafalkan ya ayat yang ke-6 dari surat Al-Fatihah. Ya, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini.
Ya, sekali lagi, jika di antara teman-teman ada yang mendapatkan kesalahan ya dalam penjelasan kami baik secara teori ya ataupun dalam pelafalan kami secara praktek, ya mohon kiranya menyampaikan kritik dan sarannya, koreksinya ya. Insyaallah kolom komentar di video ini akan terus kami buka. Ya, saya sangat berharap sekali ada di antara teman-teman semuanya yang mau mengoreksi kesalahan saya jika mendapatkan kesalahan imma dalam penjelasan teori ataupun secara praktek. Ya. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.